Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki ibu-ibune kali bapak-bapak ini banyakan mana, Bu? Pak? Ya, banyakan ibu-ibu. Banyakan bapak-bapak ya, karena ibu-ibu enggak kelihatan. Jadi yang banyak bapak-bapak. Sehat semua, Pak, Bu? Alhamdulillah nggih sehat. Walaupun cuacanya niki nggih mau adem. Kadang-kadang kuwi paginya niku napa? Panas pol lho, Pak. Ya, nanti setelah zuhur, setelah asar hujan. Nah, niku musimnya sekarang nggih, Pak, Bu, nggih. Nah, karena termasuk akhir tahun juga nggih, Pak, Bu, nggih. Ini Oktober, November, Desember. Nah, niki perubahan cuaca niku nggih, Pak, Bu, nggih. Perubahan musim. Nggih. Jadi alhamdulillah nggih, maka qadarullah banyak juga, Bu, nggih, kalau di pondok nggih. Kalau di pondok juga banyak yang pada sakit niku, Bu, nggih, Pak. Ada yang batuk-batuk nggih, pilek niku wis wajar nggih, Pak, Bu, nggih. Ya, jadi ya niki ya gimana lagi nggih, Pak, karena emang cuacanya kayak gini, walaupun sekuat gimana pun badan, kalau emang qadarullah kesuruh sakit ya berarti sakit nggih. Yang penting bersyukur aja, syukuri aja nggih. Adapun kita sakit, adapun kita sehat, yang penting kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah niku, Pak, Bu, nggih. Yang pertama niku adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nggih. Nikmat sehat nggih, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang tertentu, Pak, Bu. Nah, jadi banyak saudara kita yang di rumah sakit juga banyak. Gini, betul, Pak, Bu? Banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk datang nggih, untuk salat nggih, untuk pengajian di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Maka di dalam Quran surat An-Naml, Bu, nggih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-40, Bu, Pak. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Karena Allah Subhanahu wa taala niku, Pak, Bu, sama syakara, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma yashkuru li nafsihi. Maka termasuk nggih, dia berterima kasih kepada diri sendiri, Pak, Bu. Jadi poinnya bersyukur itu ada dua, Pak, Bu. Ada dua poinnya orang yang bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur tanpa membanding-bandingkan nikmat, Pak, Bu. Yang pertama kita bersyukur, Pak, Bu. Syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kali Gusti Allah yang telah memberikan sehat niku mau, Pak, Bu. Nikmat sempat
keamanan Bu. Kemudian napa malih? Banyak sekali nggih. Makan enak nggih. Makan itu rasanya masih enak niku nikmat Pak Bu nggih. Niku nikmat. Minum masih enak karena banyak sekali yang orang-orang yang dimana ketika yang makan saja udah rasanya pahit. Gini mboten Pak Bu? Nggih. Wong loro niku nek nggih makan itu rasanya pahit loh Pak. Nah niku Pak Bu. Maka kenikmatannya di situ. Nggih. Kenikmatannya di situ. Maka ketika kita masih bisa merasakan nikmatnya makan itu berarti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Keamanan. Nggih. Niku kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membanding-bandingkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain, Pak Bu. Nggih. Niku syukur yang bener niku seperti itu, Pak Bu. Nggih. Orang lain bisa beli mobil, nggih. Ya niku rezekine orang lain. Orang lain bisa nopo malih, nggih. Bisa beli rumah, bisa beli sawah dan lain-lain. Ya niku rezekinya masing-masing. Yang penting kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita juga banyak Pak Bu. Sehat itu nikmat besar sekali. Lah bapak-bapak ibu-ibu niku pilek wis rasane pripun Pak Bu? Pilek nggih ora penak nggih Pak Bu nggih. Mboten nggih. Batuk niku nggih. Niku juga mboten enggak enak Pak Bu nggih. Nah niku Pak Bu, maka sehat niku menghirup udara segar sehat niku Pak Bu nggih. Mboten pilek, mboten batuk-batuk niku bersyukur sekali Pak Bu, tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan kenikmatan orang lain. Niku poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar sadar Pak Bu. Niku pertama membanding-bandingkan, jangan kita Bu. Jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan bahwasanya kita berpikir orang lain rezekinya lebih besar daripada kita. Jangan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan porsi kepada seluruh makhluk, bukan manusia saja Pak Bu. Makhluk semua yang ada di bumi ini Pak Bu. Itu sudah diberikan porsi rezekinya itu masing-masing. Tidak ada yang besar, tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Itu sudah diberikan, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya Pak Bu. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan kenikmatan yang diberikan kepada kita dengan kenikmatan orang lain. Dan kemudian sadar bahwasanya besarnya nikmat yang diperoleh, yang kita peroleh Pak Bu, yang kita dapatkan itu juga tidak kalah besar dari Pak Bu. Maka ketika dua poin ini sudah kita penuhi Pak Bu, pertama kita tidak membanding-bandingkan, kemudian yang kedua niku Pak Bu, kita sadar bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu juga besar, maka itu adalah bentuk rasa syukur, bentuk mencintai dan berterima kasih kepada diri kita sendiri Pak Bu. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi Pak Bu. Niku Pak Bu. Ketika dua poin itu sudah terpenuhi, maka berarti kita cinta, berarti kita mencintai diri kita sendiri, tanpa harus membanding-bandingkan dengan kenikmatan yang ada pada orang lain miliki, Pak Bu. Maka kadang-kadang seperti ini Pak Bu. Terkadang itu nikmat Pak Bu, sebelum kita dapatkan niku terasa sangat kayaknya niku sangat besar sekali, sangat wow sekali Pak Bu. Tapi ketika kita sudah punyai, ya udah kadang-kadang biasa saja. Gini betul Pak Bu. Contohnya seperti ini Pak Bu. Bapak-bapak, nopo ibu-ibu niku belum punya motor.
Niku kelihatannya motor niku kan barang mewah nggih Pak Bu nggih. Barang mewah karena kita belum punya nggih. Karena kita belum punya Pak Bu nggih. Nopo rumah lah, rumah nggih. Kita belum punya rumah nggih, terus melihat orang lain punya rumah. Nggih, rasanya niku rumah ini nggih sangat wow sekali karena kita belum miliki. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, kemudian kita bisa membelinya, kita bisa memilikinya motor itu atau rumah itu, maka terkadang itu nikmat itu terasa biasa saja. Nino motor Pak Bu. Niku Pak Bu. Lah, rupanya rasanya punya motor yo koyo ngene wae. Biasa wae rasanya yo wis ngene. Lah niku Pak Bu. Karena belum kita miliki itu rasanya nggih. Rasanya tuh kayak wow sekali, wah. Tetapi kalau kita sudah miliki ya udah biasa saja. Maka bisa diambil kesimpulan Pak Bu, maka kenikmatan itu bukan pada apa yang kita dapatkan, melainkan kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa bersyukur dengan mempunyai motor tadi, dengan mempunyai rumah, dengan mempunyai sawah atau yang lainnya, kalau kita bersyukur, maka hati kita rasanya cukup, Pak Bu. Hati kita rasanya cukup. Maka itu, Pak Bu. Tingkatnya nih, Pak Bu. Poinnya itu terletak pada bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, sebanyak apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, entah apa saja, berupa apa saja, entah anak, entah harta, entah sehat, apapun, ketika kita tidak bisa mensyukurinya, maka itu tidak bernilai apa-apa, Bapak Bu. Nah, makanya poin di sini adalah bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan Pak Bu, memperjuangkan Islam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai titik darah penghabisan. Orang yang sempurna, penyempurna akhlak itu adalah Rasulullah. Nama Bu itu liutamima makarimal akhlak nih Pak Bu. Itu Rasulullah. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini nggih Pak Bu, alhamdulillah pertama kali ini berarti nggih Pak Bu. Saya di sini nih pertama kali ini di masjid di Mushola As-Sahid nih berarti nggih. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bertemukan dengan kita bertemu semua dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya juga belum kenal karena saya juga jarang sekali di sini. Alhamdulillah qadarullah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelisnya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga bisa menjadi hujah, bisa menjadi penimbang amal kebaikan kita ketika kelak amalan-amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikan amalan kita ini termasuk amalan yang menjadikan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sedikit motivasi Pak Bu, taujih kepada
diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya Pak Bu. Untuk supaya agar selalu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini Pak Bu, ketika kita semua orang Pak Bu, semua orang yang hidup di dunia niku Pak Bu, pengen hidupnya niku tenang napa mboten Pak Bu? Pengen hidup niku tenang Pak Bu. Tenang dunia mawon napa kali akhirate Pak Bu? Dunia lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semua orang mau pengen tenang hidupnya di dunia, pengen tenang hidupnya di akhirat. Dan di antara salah satu ketenangan hidup kita agar kita bisa hidup tenang adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, Bu. Zikir itu mengingat Allah. Jadi zikir niku banyak, Bu. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir niku mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir niku adalah segala kegiatan aktivitas Pak Bu, kegiatan kita, aktivitas kita yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku zikir Pak Bu. Jadi banyak macamnya, banyak manfaatnya. Bukan hanya zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir sore, tidak hanya itu Pak Bu. Zikir niku artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di Pak Bu, bahwasanya dari Abdullah bin Bushr, Abdullah bin Bushr qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya niki artinya mawon. Siapa orang yang paling baik wahai Rasulullah? Ya niki ada seorang Arab Badui Pak Bu. Orang Arab niku tanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab Pak Bu. Rasulullah menjawab, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian para sahabat niku nggih Pak Bu bertanya pula Bu Pak. Karena masih bingung, belum jelas jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, syariat Islam begitu banyak dan memberatkan kami. Dan sulit kami menjalankan semuanya. Para sahabat pun merasakan bahwasanya syariat Islam itu banyak sekali Pak Bu. Banyak sekali, dari sholat, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur oleh Islam. Semua diatur oleh Islam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan saran. Karena syariat Islam niku banyak sekali Pak Bu, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan lain-lain sebagainya. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang besar Pak Bu. Itu yang besar. Padahal yang kecil niku juga banyak Bu, dan jarang kita sadari Pak Bu, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya mungkin dari yang paling kecil Pak Bu, minum air Pak Bu, minum air putih, itu juga syariat Islam niku mengajarkan yang baik Pak Bu, itu diatur oleh Islam. Dari minum air saja Pak Bu,
Minum air dengan membaca basmalah nggih, bismillahirrahmanirrahim niku pahala. Menggunakan tangan kanan niku pahala juga. Kemudian minum dengan duduk juga berpahala Pak Bu. Sudah berapa Pak Bu? Kemudian ketika minum niku di dalam gelas tidak bernafas. Dengan 3 kali tegukan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Niku pahala Pak Bu. Dari minum air. Dan terkadang kita di situ melalaikan Pak Bu. Di situ kadang-kadang kita melalaikan. Us minum asal entah tangan kanan atau tangan kiri entah duduk atau berdiri niku tidak diperhatikan adab-adab di dalam minum. Niku padahal ada pahalanya Pak Bu. Itulah Islam. Sekecil itu diatur. Belum sholat Pak Bu, belum membaca Al-Quran, belum zikir. Maka banyak sekali. Maka saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki Pak Bu. Niki saran Rasulullah. Islam yang banyak sekali, syariat Islam yang banyak sekali mengatur kehidupan kita dari mulai bangun tidur niku pertama yang harus kita lakukan nopo Pak Bu? Berdoa, berdoa nih Pak Bu. Kemudian setelah berdoa, kemudian setelah berdoa ambil air wudhu Pak Bu. Ambil air wudhu biar seger. Nah, kalau kita berdoa saja kemudian masih duduk di kasur, kira-kira kalau dibisikkan setan lagi, kira-kira turunnya kali nggak Bu? Lah niku Pak Bu. Jangan berlama-lama. Ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku juga nikmat Pak Bu. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena banyak orang-orang yang ketika tidur pada malam hari, ketika di pagi hari tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang masih bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan berdoa itu tadi Pak Bu. Kemudian ambil air wudhu supaya seger. Kemudian sesuai sunnah Rasulullah SAW ambil dua rakaat. Niku Rasulullah SAW contohkan agar supaya kita sebagai umatnya bisa menirunya, bisa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Niku syariat Islam Pak Bu. Maka itu yang banyak sekali Pak Bu. Saran Rasulullah SAW yaitu adalah hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak Bu. Zikir niku alhamdulillahirabbil alamin niku juga berzikir. Niku kira-kira astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah. Niku kira-kira berat mau berat Pak Bu? Berat apa boten? Tapi sering dikerjakan apa boten Pak Bu? Sering alhamdulillahirabbil alamin sering masya Allah niku mudah sekali Pak Bu. Amalan yang paling mudah tuh zikir alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Allah itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang paling minimal sekali adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niku berzikir Pak Bu. Maka jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa fungsi Pak Bu. Ada beberapa manfaat atau fungsi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu.
Yang pertama yaitu adalah mengenalkan atau mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Maka orang-orang yang selalu melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah, Pak Bu, hatinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mudah, Pak Bu, gampang untuk melaksanakan ketaatan, untuk jalan ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu gampang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-cirinya, Bu. Kalau kita sering zikir, maka niki kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gampangnya seperti ini, Pak Bu. Kalau kita masih sulit untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan, itu masih sulit, Pak, kita kerjakan. Maka artinya kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbanyak lagi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang berzikir dengan nada rendah, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melaziminya, maka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah, Pak Bu. Mau sholat nggak mikir-mikir lah. Sholat sudah adzan langsung masjid. Suruh sedekah diusahakan ada, zakat diusahakan. Itu kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mana jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara macam-macam dari zikir niku enggak hanya apa Pak Bu nggih. Ada subhanallah, alhamdulillah. Zikir niku tadi artinya Pak Bu nggih. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala nggih, niku zikir Pak Bu. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah macamnya yaitu adalah salat nggih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu zikir nggih. Di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-14, Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah. Niki Allah Subhanahu wa taala nggih Pak Bu. Berkata kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ya Musa, sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Toha niku Pak Bu. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman itu seperti itu Pak Bu. Mengatakan seperti itu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala langsung bahwa mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang tidak ada selain Allah. Maka tegakkanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini sholat itu berarti zikir, Pak Bu. Jadi ketika kita sholat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat lain Pak Bu. Di dalam
Quran ayat yang ke-9 surat yang ke-15 bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka ada tingkatannya Pak Bu, bahwasanya ketika yang pertama itu adalah sholat, maka yang kemudian kedua itu adalah Al-Quran, membaca Al-Quran Pak Bu. Membaca Al-Quran juga termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Bu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi sholat Pak Bu. Orang yang sholatnya sudah benar Pak Bu, sholatnya sudah khusyuk, ketika sholat tidak kepikiran masalah dunianya. Ya Allah, utangku gini, utangnya keinget pas sholat. Nopo pas sholat Allahu Akbar, diinget-inget urusan dunia, berarti ini belum khusus sholatnya Pak Bu. Berarti tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih kurang. Maka ketika kita khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia di dalam sholat ini, Bu, itu adalah godaan setan. Setan itu tidak mau manusia niku benar-benar ibadah khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tetap diganggu. Dimanapun kita beribadah, setan selalu menjerumuskan kita kepada keburukan. Maka jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Pak Bu. Jika kita sudah bisa sholat dengan khusyuk, ketika kita sholatnya sudah benar, maka kita juga lebih dekat lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran juga disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu Pak Bu, bapak-bapak ibu-ibu niku maca Al-Quran niku Pak Bu, itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Bu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 dan 44 kali disebutkan di dalam surat Al-Qamar, Pak. Bahwasanya orang yang membaca, orang yang menghafal Al-Quran juga disebut zikir, Pak Bu. Disebut zikir. Jadi zikir itu lebar, Pak Bu. Gak sesimpel itu. Gak hanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tetapi banyak maknanya. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adakah orang yang mampu mengambil pelajaran? Bahwasanya Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, yang mungkin belum lancar Al-Quran ini, Iqra juga Al-Quran Pak Bu. Ini ayat-ayat Al-Quran. Tergantung bagaimana kita mau belajar nopo boten. Wong Al-Quran itu ketika kita baca satu huruf itu satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim niku adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi
baca dari Iqra niku kan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu adalah kebaikan. Maka jemaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan menghafal Al-Qur'an. Bapak, ibu-ibu, baca Al-Fatihah, itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika poin di sini poin di sini tadi kan niki Pak Bu, yang membaca Al-Qur'an, yang sholat, yang berzikir itu kan satu niku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya seperti ini Pak Bu. Kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita membaca Al-Qur'an? Kenapa kita beristighfar dan lain sebagainya? Kenapa kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita mengerjakannya, Pak Bu. Harus dengan khusyuk, dengan menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mencampurkan urusan dunia dengan ibadah kita, maka di situ adalah termasuk orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, Pak Bu. Kemudian doa juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk zikir. Adat Pak Bu, dereng. Juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Jadi ibu bapak itu doa. Ibu bapak itu doa Pak Bu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini banyak. Doa ini banyak sekali. Niku termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala niku Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati. Wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal. Wala takun minal ghafilin. Dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Itu doa Pak Bu. Doa kan merendahkan suara kita, mengangkat tangan kita. Ketika sholat, ketika bangun tidur, ketika hendak makan, ketika mau beraktivitas, ketika keluar rumah, masuk rumah, banyak sekali kita itu disunahkan untuk berdoa. Maka di situ kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Jadi doa ini juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niku Pak Bu, salat, membaca Al-Qur'an, kemudian berdoa niku juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Bu, zikir yaitu mendekatkan diri kita Pak Bu. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Pak Bu. Itu zikir. Maka ketika kita benar-benar melaksanakannya dengan baik, mengerjakannya dengan baik Pak Bu, maka hati kita adalah sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengerjakan perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Itu mudah dikerjakan perintahnya, mudah ditinggalkan larangannya. Itu ketika kita benar-benar mengerjakannya dengan baik. Maka jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ketika kita berzikir niku adalah yang pertama tadi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah membuat hati kita tenang. Tadi Pak Bu, kita semua pengen hatinya tenang. Gino mboten Pak Bu. Pengen hati kita tenang. Maka ini kuncinya. Berzikir selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dimanapun berada Pak Bu, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Dimanapun kita berada selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, entah di waktu ramai, di dalam suasana yang ramai maupun di suasana yang sendirian, tidak ada orang, selalu mengingat Allah Subhanahu. Maka niscaya hati orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan selalu merasakan tenang Bu, Pak Bu. Boten gerusak-gerusu Pak Bu. Jadi tenang hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala nggih Pak Bu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala niku kalau di dalam kaidah nahwu niku adalah kalimat taukid Pak Bu. Jadi penjelas Pak Bu. Penjelas yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmain, tenang Bu, mutmainnah. Mutmainnah, hati itu tenang. Tatmainnul qulub. Jadi hati kita itu tenang Pak Bu. Berarti kunci hati tenang, kunci hati kita agar selalu tenang nopo Pak Bu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu supaya hati kita tenang Pak Bu. Selalu mengingat Allah. Kita mau berbuat apa? Ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tenang Pak Bu. Ketika kita selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita bisa tenang. Bapak Ibu-ibu, kalau sholat, Pak Bu, niki tanya Pak Bu, kalau bapak-bapak sholat 5 waktu sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, sampai isya, niku dikerjakan, sehari niku dikerjakan Pak Bu, boten enten sing bolong, jadi kerjakan, niku hatinya tenang nopo boten? Tenang niku tenang hatinya. Tetapi kalau ada satu sholat yang kita tidak kerjakan, niku sholat wajib dulu Pak Bu, belum sholat yang sunat. Ketika salah satu waktu sholat kita tinggalkan, niku kira-kira bisa merasakan hati kita tenang nopo gelisah Pak Bu? Gelisah nih, gelisah Bu, gelisah. Niku berarti bagus niku Pak Bu. Berarti sudah termasuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak Bu, ketika kita ngerjakan sholat, kemudian kita bolong dalam 5 waktu niku bolong salah satu waktu saja, nopo 2 waktu. Kemudian hati kita biasa-biasa saja, boten merasakan gelisah. Maka niku dipertanyakan Pak Bu. Kita enggak sholat niki Pak Bu. Ketika mungkin nggak sholat, ketinggalan sholat satu, sholat duhur nopo sholat asar, tetapi hati kita merasa tenang-tenang saja, berarti hati kita mungkin ada kotorannya, ada hati yang sakit di dalamnya. Niki yang wajib Pak Bu, masalah yang wajib, yang ketika kita tidak dikerjakan, hukum wajib niku ketika tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Dan ketika kita kerjakan maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Tetapi beda dengan sunnah. Maka orang yang hatinya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang wajib. Jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah. Sholat sunnah saja ketika ketinggalan itu gelisah. Itu ketika sudah hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa nih Pak Bu? Ada. Niku Pak Bu, kunci hidup kita tenang, hati kita tenang, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa Pak Bu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir niku tadi macamnya Pak Bu. Salat juga berzikir. Kemudian apa? Membaca Al-Qur'an juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa?
berdoa. Itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya tutup ada sebuah perkataan ya Pak Bu di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal kalamit thayyib. Hujan yang deras ya Pak Bu, datang dari perkataan yang baik. Maka di situ kita disunahkan untuk berdoa Pak Bu, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika ada hujan, kita meminta kebaikan di dalamnya. Jangan ketika ada hujan lah kok hujan meneh. Sikapan terangnya nggih. Mboten itu Pak Bu. Kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Maka di dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan adzikru lil qalbi mithlul ma'is lisamaki. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'a. Ini Pak Bu, yang artinya zikir pada hati Pak Bu. Zikir pada hati itu ibarat air yang dibutuhkan ikan. Maka bisa Pak Bu dipikirkan ketika ikan niku tidak ada air, ribut Pak Bu, pasti mati. Niku juga hati kita Bu. Ketika hati kita lepas dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kelamaan sedikit demi sedikit maka hati kita akan mati. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita bisa disadarkan dengan yang sedikit ini, tidak hanya untuk jamaah semuanya, itu juga buat kami pribadi. Semoga kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita semua. Dan semoga kita dikumpulkan di jannahnya Allah, di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.